Om Swastiastu. Rasa angai bahagia saya panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugraha beliau, saya Ninya Manovita Yanti, penyuluh agama Hindu non-PNS, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, pada kesempatan ini akan menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul 3 Kerangka Dasar Agama Hindu sebagai Pedoman Hindu. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Hindu memiliki ajaran-ajaran mengenai pedoman hidup. Pada dasarnya, agama Hindu memiliki 3 kerangka dasar yang menjadi pedoman yang kokoh dan kuat dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Jika seseorang mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan mendapatkan kebahagiaan. 3 kerangka dasar adalah dasar untuk mencapai tujuan hidup, yaitu Jagatita dan Moksa. Kebahagiaan hidup manusia akan tercapai apabila terjalin hubungan yang harmonis, serasi dan seimbang, diterapkan sebagai individu atau warga negara dalam merencanakan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai seseorang yang hidup di era modern maupun mau tidak mau, tentu kita dituntut untuk mengikuti perkembangannya. Agama Hindu telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan melalui ajaran-ajarannya, dan ajaran membahas tentang hal ini adalah 3 kerangka dasar yang sangat berkaitan dan menjadi pedoman bagi kita semua. 3 kerangka dasar tersebut adalah tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan upacara atau yatnya. Yang pertama yaitu tatwa atau filsafat. Tatwa berasal dari kata tat dan twa. Tat berarti itu, twa juga berarti itu. Jadi, tatwa berarti keituan. Dalam makna yang lebih mendalam, kata tatwa bermakna kebenaranlah itu. Kerap kali, tatwa disamakan dengan filsafat ketuhanan atau teologi. Di satu sisi, tatwa adalah filsafat tentang Tuhan, tetapi tatwa memiliki dimensi lain yang tidak didapatkan dalam filsafat, yakni keyakinan. Filsafat merupakan pergumulan pemikiran yang tidak pernah final, tetapi tatwa adalah pemikiran filsafat yang akhirnya harus diyakini kebenarannya. Yang kedua yaitu susila. Susila merupakan kerangka dasar agama Hindu yang kedua setelah filsafat atau tatwa. Susila memegang peranan penting bagi tata kehidupan manusia sehari-hari. Realitas hidup bagi seseorang dalam berkomunikasi dengan lingkungannya akan menentukan sampai di mana kadar budi pekerti yang bersangkutan. Ia akan memperoleh simpati dari orang lain manakala dalam pola hidupnya selalu mencerminkan ketegasan sikap yang diwarnai oleh sikap simpatik yang memegang teguh sendi-sendi kesusilaan. Di dalam tatwa diuraikan bahwa agama Hindu membimbing manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup seutuhnya. Oleh sebab itu, ajaran sucinya cenderung kepada pendidikan sila dan budi pekerti yang luhur, membina umatnya untuk menjadi manusia susila demi tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Kata susila ini terdiri dari 2 suku kata, su dan sila. Su berarti baik, sila berarti perilaku atau tata laku. Jadi susila adalah tingkah laku manusia yang baik terpancar sebagai cermin objektif kalbunya dalam mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Pengertian susila menurut pandangan agama Hindu adalah tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dengan alam semesta atau lingkungan yang berlandaskan atas korban suci atau yatnya, keikhlasan dan kasih sayang. Pola hubungan tersebut berprinsip pada ajaran Tatwam Asi, yaitu aku adalah engkau, engkau adalah aku, yang mengandung makna bahwa hidup segala makhluk itu
adalah sama. Menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, dan sebaliknya, menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri juga. Yang ketiga yaitu upacara atau yatnya. Yatnya adalah suatu karya suci yang dilakukan dengan ikhlas karena getaran jiwa atau rohani dalam kehidupan ini berdasarkan dharma, sesuai ajaran sastra suci Hindu yang ada dalam Weda. Yatnya dapat pula diartikan sebagai memuja, menghormati, berkorban, mengabdi, berbuat baik, pemberian dan penyerahan dengan penuh kerelaan atau tulus ikhlas, berupa apa yang dimiliki demi kesejahteraan serta kesempurnaan hidup bersama dan kemahamuliaan Sang Hyang Widiwasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu rasa tulus ikhlas dan kesucian, rasa bakti dan memuja atau menghormati Sang Hyang Widiwasa. Di dalam pelaksanaan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing menurut Desa Kalepata, dan suatu ajaran dan catur Weda yang merupakan sumber ilmu pengetahuan suci dan kebenaran yang abadi. Nah, dari ketiga pengertian itu, tri kerangka agama Hindu di atas semakin jelas bahwa ketiganya memang tidak dapat dipisahkan. Tatwa menjadi landasan teologis dari semua bentuk pelaksanaan ajaran agama Hindu. Susila menjadi landasan etis dari semua perilaku umat Hindu dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan alam lingkungannya. Sedangkan acara atau upacara menjadi landasan perilaku keagamaan, tradisi, dan kebudayaan religius. Upacara atau yatna mengimplementasikan tatwa dan susila dalam wujud tata keagamaan yang lebih real dalam dimensi kebudayaan. Tanpa adanya upacara, agama hanyalah seperangkat ajaran yang tidak akan nampak dalam dunia fenomenal. Secara sosioantropologis, upacara menjadi identitas suatu agama karena ia melembaga dalam sebuah sistem tindakan. Sebaliknya, tatwa atau ketuhanan sangat abstrak sifatnya. Dengan demikian, halnya dengan susila yang tidak hanya dibentuk oleh agama, melainkan juga oleh tradisi, adat, kebiasaan, tata nilai, dan norma-norma sosial. Umat sedharma, demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai 3 kerangka dasar agama Hindu sebagai pedoman hidup. Semoga dapat memberikan manfaat dan dijadikan sebagai dasar dalam meniti kehidupan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.